apa segala macam, padahal enggak gitu. Terus yang orang-orang atasnya kan jadi yang beneran lo, rame gitu. Aduh gila, males banget. Jadi ya semenjak saat itu gue hilangin. Pas dihilangin ternyata asik gitu loh. Ternyata gue selama ini jadi berpikir, karena ada komen, orang kan bisa ngejudge ya. Kita penulis komedi, kita diharapkan untuk terus nulis lucu kan. Jadi mereka bisa ngejudge yang terus lo nggak lucu, lo nggak asik. Ada yang berubah dari diri lo, ada yang bla bla. Aduh, kalau ada kayak gitu kan jadi agak sedikit terbebani untuk nulis yang lucu, nulis yang ini, dan gue nggak mau, nggak asik gitu loh jadinya. Jadi yang terjadi adalah ya udah komennya gue hapus dan ternyata gue terbebaskan gitu. Gue liberated banget sejak 6 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu. Gitu sih. Ya itu preference gue sih waktu itu. Ternyata asik kok. Maksudnya penulis-penulis lain juga nggak ada yang pakai comment sistemnya di blog mereka gitu ya, maksud gue. Kayak Neil Gaiman atau Mac Cabot gitu kan, mereka nggak pakai comment system, dan gue rasa ada alasannya gitu. Gue sekarang ngerti aja sih alasannya. Tapi statistiknya tetap. Tadi gue juga sempat mikir jangan-jangan bakal turun nih pengunjung blog gue gitu. Ternyata enggak, ternyata itu dibayar dengan quantity gue ngeblok yang lebih sering sih. Karena nggak ada komen, gue jadi tidak terbebani untuk nungguin banyak. Gue jadi bisa ngepost sehari sekali, otomatis orang juga datang lebih sering gitu. Jadi ya ada payoff-nya juga. Sekarang gue mau tanya-tanya nih, kan mulai ngeblok itu tahun 2002. Ya. Itu prosesnya gimana setelah menulis, terus tahun berapa mulai ganti blog lain? Gue mulai nulis tahun 2002. Terus pertama sebenarnya itu epidemic ini nih, personal website ya. Website pribadi di mana orang bikin website buat mereka sendiri gitu. Itu kan narsis banget tuh. Dulu zaman gue SMP dulu tuh, jadi yang orang bikin di tripod gitu misalnya. Gue bikin di reddit.tripod.com, isinya biodata gue gitu. Gak penting banget gitu. Dan begitu gue nemu Dairyland, gue jadi tahu ternyata bisa diupdate tiap hari kan. Ternyata diary bisa dipindahin ke internet. Jadi gue mulai menulis diary di internet, tapi tidak pakai engine gitu. Jadi tiap hari gue perbaruin HTML-nya. Ngerti kan maksud gue? Gue publish, gue save gitu. Gue pikir memang kayak gitu caranya nulis blog gitu. Ternyata kan sebenarnya ada engine-nya kan, ada blogspot kan. Gitu. Jadi dulu tuh gue masih nulis pakai kode tuh, tiap hari ngupdate blognya begitu. Hingga akhirnya gue tahu ada blogspot, gue bikin di raditd.blogspot.com, gue bikin di daydreaming.blogspot.com, sampai akhirnya gue ke Australia, gue bikin kambingjantan.com jadi buku, gue hapus, jadi Raditya Dika. Oke. Terus bisa dibilang lo adalah pioneer blogger pertama yang bikin buku dan sampai akhirnya di film gitu. Iya. Lo sendiri tuh gimana sebagai istilahnya yang meledakkan tren tersebut? Kalau gue rasa sekarang banyak juga ya buku-buku dari blog itu segala macam, banyak banget emang. Gue sih sangat senang karena ini semua aftermath dari apa yang gue lakuin sih. Jadi gue nggak pernah ada niat buat mengetrenkan blog apa segala macam. Tapi gue senang banget ketika orang misalnya banyak yang email sama gue jadi suka ngeblog gara-gara baca Kambing Jantan. Gue tahu blog itu apa, dan buat gue tuh senang banget karena gue pengen mereka merasain apa yang gue rasain. Yaitu gue punya tempat buat didengarkan gitu. Filosofi gue adalah kita semua hidup di sini gitu, dan kita semua kalau mati ya udah hilang aja gitu ya. Alasan ultimate gue menulis diary kelas 4 SD adalah ketika gue tua nanti gue bisa ngasih diary itu ke cucu gue, sehingga gue tidak akan mati sia-sia di sini gitu. Karena gue pengen banget tahu kakek gue pengen tahu kakek buyut gue kerjanya apa, dia pacarannya kayak gimana gitu. Ada romantismenya kan, kayak lucu nggak sih lo? Misalnya sekarang lo pulang ke rumah terus nyokap lo ngasih ini diary kakek kamu, kan itu kan ngebuat lo jadi yang apa sih, dia ngapain sih dulu di tahun 1820 gitu misalnya. Gue pengen kayak gitu sebenarnya. Pas kelas 4 SD tuh gara-gara nonton Doraemon sih sebenarnya. Pas masa depannya si Nobitanya ke masa depan, terus ada si apa namanya Sawemura, siapa? Sawemura. Itu kan Nobisuke. Nobisuke kan itunya ya, apa? Cucu. Cucunya datang ngunjungin kakeknya gitu. Buat gue itu kayak gue pengen begini gitu loh. Gue suatu saat akan jadi kakek-kakek, dan kalau gue mati ya gue adalah satu di antara 200
juta orang manusia di Indonesia yang udah hilang gitu aja. Orang sedih cuma sehari 2 hari, 40 harian gue didoain udah gitu. Gue pengen punya itu, jadi makanya gue mulai nulis dari kelas 4 ya gara-gara itu. Terus gue pengen orang lain tuh juga begitu gitu. Merasa didengerin, merasa punya sesuatu untuk di pass on gitu. Gue kalau ngunjungin blog orang lain, mereka saling menganggap diri mereka penting kan gitu. Baca blog gue hari ini segala macam. Dan buat gue tuh, gue seneng banget baca blog-blog orang karena orang-orang yang kita papasin setiap hari di tuh masing-masing punya cerita sendiri gitu. Yang apa namanya, ya penjual Starbucks di sini mungkin kemarin-malam berantem sama pacarnya nih, kita nggak tahu gitu. Untuk tahu itu buat gue tuh ya luar biasa lucu sih gitu. Nah terus kenapa sih lo gaya penulisannya tuh komedi gitu ya? Gila gitu. Sebenarnya gue orangnya serius sih. Sederhananya sih karena cara yang paling mudah buat gue untuk coping dengan hidup, dengan semua yang gue alami gitu, ada dengan menertawakan itu gitu. Karena Indian kita bisa happy gitu. Misalnya semua tragedi semua yang gue tulis dalam buku gue adalah tragedi sebenarnya. Kalau di Cinta Brontosaurus yang gue nembak cewek pertama kali pakai surat cinta gitu dalam bahasa Inggris, tapi ternyata dibalikin dan dibenerin bahasa Inggrisnya sama dia gitu, itu goblok banget. Itu gue sedih banget setengah mati itu. Gue baca suratnya tuh, mama sedih banget itu. Tapi gue tulis di diary dan gue sedih. Cuman begitu gue baca ulang, gue ketawa gitu. Jadi menertawakan hal yang dulu menyedihkan buat gue itu kayak semacam terapi gitu buat gue gitu. Ngelihat betapa absurdnya Jakarta, Indonesia gitu loh, maksudnya tayangan silat di Indosiar gitu yang tua terus naik elang gitu, belum nanti kena flu burung lagi kan kayak gitu loh. Itu bisa kita ketawain gitu loh. Hal aneh yang kita lewatin sehari-hari itu bisa kita ketawain. Di buku gue cerita soal silet lah, pas segala macem. Terus ya macem-macem lah. Maksud gue hal-hal kecil dalam hidup itu yang bisa kita ketawain. Dan karena gue suka analitik, karena gue orangnya serius aslinya. Gue suka analitik. Gue dulu di Fisika UI, gue sekolah finance, jadi gue suka yang berbau analisis gitu ya. Dan komedi itu analisis sebenarnya gitu. Komedi adalah seni untuk membuat hal yang biasa kayak gelas ini, kita ubah cara pandang kita tuh supaya itu jadi kelihatan lucu gitu ya. Surat cinta yang dibalikin sama seorang teman sekelas pas masih SD adalah menyedihkan gitu. Ini sedih gitu. Tapi kalau kita geser dikit, betapa bodohnya kita untuk untuk kok bisa sotoy-sotoyan banget sih. Kalau lo pengen nulis surat cinta dalam bahasa Inggris, poin pertama yang lo harus ingat adalah lo harus bisa bahasa Inggris gitu.